Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber Pembelajaran 4. Oke, ini halaman berapa ini? Halaman 118 untuk pembelajaran yang lain. Ya, ini adalah playlistnya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Oke. Pembelajaran 4, tahukah kamu? Wah, belum kecoret. Tahukah kamu pekerjaan tahukah kamu pekerjaan kepala seorang, ini kepalanya nggak usah ini. Ya. Tahukah kamu pekerjaan seorang kepala desa atau biasa kita sebut lurah atau Hokage ya kalau di Naruto. Hal-hal baik yang bisa kita contoh dari mereka, dari kepala desa itu apa? Pak Kades. Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di desa Serehwangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu cerita Pak Tulus. Pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di desa Serehwangi, kedekatan hubungan antara warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga desa Serehwangi merupakan penduduk asli, sebagian warga merupakan pendatang. Ya, sebagian ya yang pendatang, sebagian penduduk asli. Mereka masuk ketika kampung dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walaupun demikian, perbedaan asal-usul tidak meregangkan kedekatan mereka. Kedekatan antara warga dimulai dari kebiasaan saling tegur sapa ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan atau di pasar. Tidak pernah terlewat untuk saling menegur, sekedar mengucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ya, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ijah seorang diri. Dia penghuni tertua di sini. Walaupun begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu dia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ijah. Pagi hari sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari ia lewat lagi seraya melambai pada Nenek Ijah yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ijah di halamannya. Sore harinya, beranda rumah Nenek Ijah masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu tetapi tidak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejut beliau menjumpai Nenek Ijah terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Di didipan mungkin ya, di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ijah sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi, namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak semua warga membawa Nenek Ijah ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ijah sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak, semua sukarela membantu. Mereka tahu kelak suatu hari mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Berdasarkan cerita di atas, buatlah peta pikiran. Ya, di sini pentingnya budaya tegur sapa. Pentingnya budaya tegur sapa. Tokohnya ada Pak Tulus, ada Nenek Ijah atau Pak Tulus gitu ya. Nenek Ijah ya, dan warga. Ya. Tapi yang paling utama di sini adalah Pak Tulus dan Nenek Ijah. Sifat tokoh Pak Tulus
Tapi yang disebut tokoh yang diutamakan ya mungkin ya. Jadi mungkin ini tokohnya kita bikin Pak Tulus saja deh. Ya, Pak Tulus. Ya, biar kita tidak bias nanti jawabannya. Sifat tokohnya adalah bertanggung jawab, sebagai kepala desa untuk mengayomi seluruh warganya, ya, dan baik hati. Tempat di desa Serehwangi, ya. Di desa Serehwangi. Awal cerita di sini adalah menceritakan desa ya. Senangnya tinggal di desa, suasana di desa Serehwangi. Ya. Suasana desa Serehwangi. Ya. Atau senangnya tinggal di desa Serehwangi gitu aja. Senangnya tinggal di desa Serehwangi. Nah, kemudian di sini ada konflik saat Nenek Ijah sakit. Ada konflik saat Nenek Ijah sakit. Ya, pada akhir cerita, ya, Nenek Ijah ditunggui warga. Warga bergantian menunggu Nenek Ijah. Ya, warga bergantian, ya, Pak Tulus dan warga membawa Nenek Ijah ke dokter. Ya, dan bergantian menunggui. Ya, pesan moral, kita harus suka membantu, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan ya. Kita harus gemar menolong, karena pada suatu saat kita juga butuh pertolongan. Berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Pak Tulus. Ya, Pak Tulus, ya, selalu menyapa warganya. Untuk warga yang kurang mampu, Pak Tulus sering bersedekah, ya, dengan memberi makanan dan menemani untuk berbicara, ya, dan menemani dan memberi untuk memberi makanan ya. Kita tambahkan untuk warga yang sendirian, ya, Pak Tulus menyempatkan diri untuk mengajak berbicara, menjadi teman bicara.
ya. Jadi biar tidak merasa sendirian. Ya, ini hal-hal yang patut dicontoh dari Pak Tulus. Apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Ya. Pak Tulus dalam memimpin tidak membedakan warga asli dan pendatang, ya, peka terhadap kebutuhan warganya, suka menolong, membantu yang sedang kesusahan, ya. Ini adalah bentuk atau contoh-contoh pengamalan sila yang ketiga, ya, Persatuan Indonesia. Berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari warga Desa Serewangi. Oh ya, ini sifat baiknya selalu menyapa warga, ya, menyapa warga. Ini penting juga, ya. Tulislah hal baik yang bisa dicontoh dari warga Desa Serewangi. Warga desa, ya, saling menyapa saat bertemu, saling menolong saat dibutuhkan, ya, saling menyapa saat bertemu dan saling menolong saat dibutuhkan. Itu yang tertulis di sini. Oke. Nah, di sini. Dan mau bekerja sama, ya, bergotong royong. Apakah warga Desa Serewangi sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Ya. Ya. Jadi buktinya adalah mengembangkan pergaulan, bergaul dengan baik dengan siapa saja, semua warga desa. Dengan semua warga desa, semua warga, terus kemudian segera menolong jika ada yang membutuhkan saat ada yang membutuhkan pertolongan, Meskipun kamu bukan warga Desa Serewangi, hal apa yang kamu lakukan melihat kondisi Nenek Ijah? Jelaskan alasanmu. Akan menolongnya, ya, akan menyapa, ya, menyapa bila lewat, menyapa saat lewat, ya, mengunjungi nenek, ya, secara berkala agar nenek merasa ada teman, agar nenek tidak merasa sendirian, gitu, ya. Kemudian kita juga menolong saat nenek membutuhkan pertolongan.
pertolongan. Ya. Sikap baik apa yang harus kamu contoh dari warga Desa Serehwangi? Kekompakan, ya, dalam keberagaman. Ya, walaupun ada pendatang, ada yang asli, ya, mereka kompak. Ya. Terus kemudian saling menyapa bila bertemu saat berpapasan, ya, segera menolong jika ada yang membutuhkan. Yang membutuhkan. Kita lihat lagi di sini. Dalam kehidupan sehari-hari, apalagi yang bisa kamu lakukan untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila? Ya, yang bisa kita lakukan adalah, ya, bisa bekerja sama dengan baik, ya. Ya, dengan siapa saja, ya, tidak memandang suku, ras, agama, status sosial, dan lain-lain. Dan lain-lain gitu aja, ya. Ya. Saling menyapa apabila bertemu. Ya, dengan guru, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, gitu ya. Itu bentuk pengamalan sila ketiga, karena itu penting untuk menjaga hubungan baik. Ya. Terus gemar menolong bagi yang membutuhkan, saling menolong. Sama dengan warga Desa Serehwangi, Dayu dan teman-temannya juga memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Kali ini Dayu dan teman-teman akan membuat acara perlombaan untuk 17 Agustus. Dayu dan teman-temannya perlu menyiapkan bendera bentuk segitiga untuk lomba. Kebetulan Ibu Dayu adalah seorang penjahit, mereka minta bantuan Ibu Dayu. Berikut ini adalah contoh bendera yang ingin Dayu buat. Ya, Dayu ingin menghias benderanya dengan pita di pinggirnya. Menurutmu berapa panjang pita yang dibutuhkan? Menghitungnya ini dengan menghitung keliling. Keliling, ya, atau panjang pita, ya, keliling segitiga sama dengan 30 tambah 50 tambah 40. Ya, berarti ini adalah 90, 120. Ya. 120 sentimeter. Ya, panjang pita yang dibutuhkan adalah 120 cm. Berapa panjang pita yang dibutuhkan untuk panjang seluruh sisi segitiga? Panjang pita yang dibutuhkan untuk seluruh sisi segitiga sama dengan keliling segitiga. Cara menghitung keliling segitiga adalah menghitung jumlah ukuran sisi-sisinya. Cobalah kamu hitung. Tadi sudah, ya. Keliling adalah 30 tambah 40 tambah 50 sama dengan 120 cm. Ya, sudah dihitung di sini tadi. Keliling ABC adalah ukuran sisi-sisinya, maka keliling adalah A tambah B tambah C. Jika ini adalah misalnya ini A, di sini B, di sini C. Ya. Dayu akan membuat 8 bendera. Berapakah luas kain yang dibutuhkan? Berapa panjang pita yang dibutuhkan? 8 bendera. Luas total adalah 8 kali luas segitiga. 8 kali setengah alas kali tinggi, 8 kali
Di sini tadi bentuk benderanya seperti ini, saya gambar ulang. 30, 40 dan 50. 30, 40 dan 50. Ini adalah alasnya 40 dan tingginya adalah 30. Ya. Maka 8 kali setengah, alasnya adalah 40, tingginya adalah 30. Ya, ini dikalikan semuanya. 8 kali setengah adalah 4. Ya. 4 kali 4 adalah 16, 16 kali 3. 16 kali 3. Ya. Di sini nanti luasnya sama dengan di sini ya, 16 kali 3. Di sini 6 kali 3 adalah 18, 8 nyimpen 1, 3 kali 1 3 tambah 1 4, 48. Ya, nolnya ada 2. Ya, kita kalikan, tambahkan di sini sentimeter persegi. Ini luasnya. Sedangkan keliling sama dengan 8 kali keliling segitiga, sama dengan 8 kali 120. Ya, 120. Jadi 120 kalau kita kalikan 8, 0, 8 kali 2 adalah ini nanti sama dengan 16, 6 nyimpen 1, 8 kali 1 8 tambah 1 9, 9 60 cm. Ya, untuk 8 buah segitiga. Ibu Dayu akan membuat 8 ikat kepala yang berbentuk segitiga siku-siku. Panjang sisi-sisinya kita gambarkan di sini, yaitu ikat kepala yang berbentuk segitiga siku-siku. Panjang sisi-sisinya adalah 60, 80 dan 100. 60, 80 dan 100. Ya, hitung luas kain yang dibutuhkan. Luas adalah setengah alas kali tinggi. Di sini alasnya kalau 80 tingginya 60 dan sebaliknya kalau alasnya 60 tingginya 80. Dibolak-balik sama saja. Ya, sama dengan setengah kali 80 kali 60. Setengah dan 8 dapat 4. Ya, 4 kali 6 adalah 24. Ada nolnya 2. Nolnya 2. Satuannya adalah sentimeter persegi. Ya. Berapakah luas seluruh kain yang dibutuhkan? Ya, hitung luas kain yang dibutuhkan untuk setiap ikat kepala. Ya. Jadi kalau ingin membuat 8 ikat, ya luas total adalah 8 kali luas 1. Berarti 8 kali 2400, 2400. 2400 24-nya dikalikan 8 dulu. Ya. 8 kali 4 adalah 32, tulis 2 nyimpen 3, 8 kali 2 adalah 16, 16 tambah 3 19, 192. 192 nolnya 2. Ya, satuannya adalah sentimeter persegi. Harga kain adalah 50.000 per meter persegi. Berapakah uang yang harus dikeluarkan? Ini sentimeter persegi untuk jadi meter persegi sama dengan 19200 dibagi senti ke meter itu kan 100. Karena persegi ya nolnya 4. Ya. Nolnya 2 dicoret sama 2, berarti ini ada koma maju 2 menjadi 1,92 meter persegi. Jadi uang yang harus dikeluarkan, banyaknya uang sama dengan 1,92 kali biaya per meter, 50.000. Sama dengan di sini diambil komanya 2, dikasihkan sini jadi 192 kali 500. Dipikirkan seperti itu boleh agar menghindari koma, biar kita tidak. Jadi disumbangkan di sini 2 gitu komanya boleh. Ya. 192 dikalikan 5, saya pakai kalkulator ya biar cepat. 192 dikalikan 5. Ya, 192 kali 5 ini adalah 960. Tadi ada 2 nol yang belum kita kalikan, tambahkan nolnya di belakang. Ya, di sini 960 tapi nolnya ini kan belum kita kalikan tadi. Tambahkan. Jadi 96.000. Jadi uang yang dikeluarkan RP ya, kasih RP ya kalau uang ya 96.000,00. Di pinggir setiap selendang akan diberi renda. Berapakah panjang renda yang dibutuhkan untuk satu selendang? Keliling adalah tadi 100 tambah 80 tambah 60. 100 tambah 80 tambah 60. 60 tambah 80
adalah 140 tambah 100 240. 240 cm. Ya, di sini satuannya adalah cm. Ya. Panjang total ya, karena yang dibuat adalah 8 ikat kepala, berarti 8 kali 2 40. 24 dikalikan 8 kali 4 adalah, atau 32 ya, 2 nyimpen 3. Di sini 8 kali 2 adalah 16 tambah 3 19. 1920. Ya. 1920 cm. Harga rendah adalah, ini jadikan meter. Kalau jadikan meter ini karena satuan panjang dibagi 10. 1920 bagi 100, bukan bagi 10, dalam meter, sama dengan 19,2 meter. Ya. Harga rendah adalah 15.000 per meter. Berapakah harga rendah seluruhnya? Ini sudah total ya. Jadi harga total sama dengan 15.000, terima kasih, dikali 19,2 ya. Biar cepat saya gunakan kalkulator saja. 15.000 ya dikali 19,2, 288.000. Loh, lebih mahal pitanya daripada kainnya. Ya. Kainnya tadi 50.000 per meter persegi, ini 15.000 tapi panjang perlunya. Ya. Jadi harga rendah seluruhnya Rp 288.000,00 ya. Berapa total biaya yang harus Ibu keluarkan untuk membeli kain dan rendah? Biaya total adalah yang pertama 96.000 ditambah 288.000 sama dengan, pakai kalkulator aja, tadi kan 288-nya sudah ada, tinggal nambah 96.000 ya. Ini akan menghasilkan 384.000. Jadi biaya keseluruhan jangan lupa dikasih dikasih Rp ya, 384.000 ya, 00 seperti itu. Ayo renungkan. Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini kita mempelajari nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Apakah kamu sudah mengaplikasikan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Sudah mungkin ya? Sudah. Asal kalian bisa berteman dengan semua orang tanpa membedakan agama, suku, berarti kalian sudah. Kerjasama dengan orang tua. Sampaikan kepada orang tuamu kisah tentang Pak Tulus, diskusikan nilai-nilai yang bisa kamu dan keluargamu ambil. Untuk pembelajaran 5 kita akan pelajari di video berikutnya. Cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.